tangan meriah untuk pemain biru Bradley Steven. Pemain ini berasal dari Selandia Baru. Telah dikalahkan sepenuhnya. Yilong, biksu pejuang paling terkenal di Tiongkok. Selanjutnya, tolong lawan dia. Pemain sisi merah Tiongkok, Geng Shuguang. Pemain biru Bradley Steven, 24 tahun, dari Selandia Baru, tinggi 178 cm, rekor karir, 38 kemenangan dari 43 pertandingan, kolawan sebanyak 27 kali. Oke, mari kita saling mengenal. Pemain merah kami Geng Shuguang. Geng Shuguang berusia 21 tahun dan berasal dari Tiongkok, tinggi 180 cm, rekor profesional, 10 kemenangan dalam 13 pertandingan. Bertindak sebagai wasit untuk pertandingan ini, Tuan Bao Gaoshan, tolong. Halo teman-teman penonton, selamat untuk terus menonton kejuaraan pertarungan dunia legenda AMEI. Ini adalah kompetisi 75 kg. Lalu pemain biru. Steven berasal dari Selandia Baru, pemain merah Geng Shuguang. Dia adalah seorang jenderal muda Tiongkok. Di mana Stefanus ini pernah mengalahkan Biksu Yilong. Kalahkan Biksu Yilong tentu saja, itu tidak mengukur kekuatannya. Mungkin saja levelnya tinggi, mungkin juga levelnya rendah. Kami masih harus melihat performa di pertandingan hari ini. Namun dari segi bentuk tubuh, lihatlah pelatih Dong. Steven ini sangat berotot. Otot punggung dan otot deltoid sangat berkembang. Saya melihatnya melepas rompinya. Logo itu di rompinya. Itu adalah tanda MMA. Dari bentuk bodinya, menurutku agak mirip. Ya, kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, memang benar, lebih seperti pemain MMA. Sandaran tangan juga dibuat relatif rendah. Ya. Geng Shuguang was born as a Sanda player. Third place in National Sanda Championship. Steven ini mengingatkan saya pada superstar Hollywood terkenal Tom Hardy. Acted in an MMA movie where the brothers look at his back muscles, warrior. He is very much like that brother. Tipe ototnya, termasuk postur berjalannya, sangat mirip. Meskipun ia adalah seorang petarung MMA, saya melihat pergerakannya sangat kuat dalam segala aspek pukulan. The backhand comes right out. Tadi itu adalah pukulan tinggi yang sangat jelas ke arah perut. Debating Made Geng Shuguang take a step back. Geng Shuguang terlahir sebagai atlet Sanda. Gerakan harus lebih fleksibel. Steven ini sangat cepat. Gunakan teknik tinju ini untuk membuka jalan, lalu geser ke bawah. Steven menekan dengan kuat. Gaya permainan Steven sangat aneh. Soalnya, dia sebenarnya pemain yang serius. Namun tangan yang gemetar ke depan adalah tangan kanannya. Tangan kanan terkadang menjangkau lebih jauh dari tangan kiri. Gaya pertahanan yang khas agak mirip. Suatu bentuk pertahanan yang mirip dengan tinju. Furman. Bingkai tinju terlihat istimewa. Gunakan bahumu. Anda tahu, semua pertahanan tinju adalah pertahanan yang mengangkat bahu. Geng Shuguang harus memperhatikan apa yang terjadi setelah Steven masuk. Persilangan naik turun yang terus-menerus ini. Terutama pertahanan bagian perut yang harus diperkuat. Sejak game pertama, Steven yang memanfaatkan kemampuan tinju miliknya. Menekan langkah demi langkah. Saya ingin berperan posisi seperti ini dengan Geng Shuguang. Geng Shuguang selalu mengadopsi taktik mundur dan memutarbalikan. Bagaimana dengan hasil Steven? Ini 43 pertandingan, 38 kemenangan dan 27 KO. Tingkat KO sangat tinggi, dilihat dari tipe ototnya.
Dia memang tipe pemain seperti ini. Dan Geng Shuguang jelas lebih tinggi. Keuntungan. Jadi menurut saya Geng Shuguang perlu lebih memanfaatkan teknologi garis lurusnya. Kendalikan lawan Anda secara efektif terlebih dahulu. Penarikan saja tidak cukup. Dalam proses mundur, melecehkan pihak lain. Biarkan serangan lawan tidak dapat secara efektif mengganggu ritme lawan. Geng Shuguang muncul di babak kedua. Menjadi sedikit lebih proaktif. Kenaikan lutut yang tiba-tiba ini sepertinya sulit. Pukul lawan secara efektif. Mari kita lihat gerak kaki dan pendirian Geng Shuguang. Bergerak dalam gerak kaki ini, ciri khasnya adalah ia terlahir sebagai atlet sanda. Tapi jangan bergerak ke pojok. Sangat tabu untuk dipojokkan oleh lawan dan memberikan tekanan terus-menerus. Ya, karena Anda tidak bisa meninggalkan kedua sisi. Ketika kamu tidak bisa menjauh dariku, tidak bisa berjalan dari kiri ke kanan, dan di depan Anda adalah lawan Anda. Jadi kamu hanya bisa pergi. Anda hanya bisa memilih untuk menyerang dengan lawan. Jika Anda tidak bisa mengalahkan lawan Anda dalam konfrontasi, itu akan sangat merepotkan. Jadi, Anda harus memberi diri Anda kanan dan kiri. Terutama temukan pergerakan Anda sendiri setelah kiri dan kanan. Menyisakan ruang yang cukup. Geng Shuguang ini telah ditindas dan dipukuli oleh pihak lain. Jika hal ini terus berlanjut maka dampaknya akan sangat buruk. Tangan kiri Stephen mengenai bagian liver dengan pukulan atas. Ada banyak tekanan pada Geng Shuguang. Setelah memasuki tubuh, dua pukulan kombinasi berturut-turut. Hanya pukulan atas. Pukulan ke tulang rusuk ini sangat jelas. Kamu lihat. Anda masih memiliki lemparan Thailand seperti ini yang merusak keseimbangan lawan, setelah dua orang saling mendekat dalam jarak dekat. Dalam hal konfrontasi fisik, Geng Shuguang tidak sebaik Stephen. Ini bukan pukulan yang sah. Hanya pertahanan sapuan tinggi yang tidak seimbang. Tapi Geng Shuguang sekarang dipaksa terpojok oleh Stephen. Keluar dari sudut ini secepat mungkin. Memukul diri sendiri pada sudut tali ini akan menimbulkan banyak kerusakan pada Anda. Jenis ini ditekan selangkah demi selangkah oleh lawan. Lalu ketika tindakannya sendiri tidak banyak berpengaruh. Ini akan berdampak besar pada kepercayaan diri Anda dalam mengambil tindakan. Dan Anda tahu, saat Stephen bersama pihak lain, setelah membawa lawan ke pojok tali, terkadang gerakan pertama yang dilakukannya adalah pukulan atas dan pukulan keras. Tidak ada cara untuk membuka jalan dengan pukulan ringan di tangan depan. Pukul saja dengan keras. Dan di bawah tekanan psikologis yang besar. Energi fisik harus dikonsumsi dengan sangat cepat. Menurut saya taktik Geng Shuguang barusan benar. Jika Anda ingin pergi, jika Anda ingin berbalik dan pergi, lakukan sapuan kaki terlebih dahulu. Sapu kaki Anda sebelum bergerak. Sangat bagus. Mari kita lihat dari game pertama atau paruh pertama game kedua. Pergerakan Geng Shuguang relatif jelas, lebih fleksibel. Namun seiring dengan meningkatnya kebugaran fisik dan tekanan diri, kecepatan saya sendiri agak lambat. Lambat, ini akan memberi Steve peluang besar. Saya pasti bisa mengikuti Anda. Jadi memasuki babak ketiga. Jika kekuatan fisik Geng Shuguang dikonsumsi lebih banyak lagi, akan lebih berbahaya jika bertarung seperti ini. Ini juga merupakan pemutar flash pada umumnya. Hadapi Muay Thai atau kickboxing. Ketika pemain seperti ini pandai dalam serangan jarak menengah dan pendek, suatu situasi sering muncul. Saya melihat Stephen ini saat meninju lawan dalam jarak dekat. Setelah meninju, pertahanan dengan sisi lain. Selalu letakkan di sebelah daguku. Pertahanannya sangat ketat, sangat dekat. Latar belakang khas pemain sanda. Serangan jarak menengah hingga jarak jauhnya sangat cepat, tapi karena karakteristik teknis dan gayanya, jarang menggunakan serangan jarak menengah hingga dekat. Ya, karena aturan sanda yang asli. Terkadang ada pelukan 2 detik atau pelukan 3 detik. Pembatasan itu dipisahkan. Ya, begitu Anda memasuki jarak pelukan ini, Anda belum melakukan tindakan selama 2 atau 3 detik. Wasit telah menarik diri. Jadi saya tidak memiliki pelatihan sedikit demi sedikit untuk dilakukan. Pembatasan aturan menyebabkan pergerakan pemain flash dalam jarak menengah dan pendek, bekerja dan mengerahkan kekuatan. Hanya ada sedikit pelatihan kekuatan gerakan dan konfrontasi. Cadangan teknisnya sangat langka. Akibatnya, begitu lawan menekan, retret kebiasaannya. Begini,
Saya baru saja melihat teknik Stephen, atau tangan kiri dan kaki kiri di depan, tapi rentangkan tangan kananmu ke depan. Tangan kanan yang direntangkan ke depan mirip dengan teknik ketat Muay Thai. Dia tidak terlihat seperti Muay Thai. Jika kita bisa mengendalikan lawan kita secara efektif, kendalikan saja. Jika dikendalikan dengan baik, dia juga bisa mengeluarkan tangan kanannya secara langsung. Saat itu saya meninju dia dengan pukulan lurus. Faktanya, tangan kanan biasanya menggunakan bahu kanan ke depan. Gunakan tangan kanan Anda untuk memukul tangan depan. Kocok dan flash segera setelah pertarungan. Gaya tinju yang khas. Ya, jangan lari. Jangan lari. Ayo, ayo, ayo. Geng Shuguang menghadapi serangan Stephen yang kuat dan menekan hari ini. Saat ini, tampaknya masih agak melar. Siku. Stephen ini juga memiliki latar belakang pelatihan tinju yang kuat. Lihatlah pria yang baru saja memegangi kepalanya dan mendorongnya ke dalam. Apakah ini gaya bertarung khas petinju? Kami baru saja melihat pertemuan. Itu upaya untuk menutup jarak. Lakukan jarak menengah dan dekat seperti ini dengan Stephen. Pertarungan timbal balik ini. Tapi dalam sistem teknisnya, tidak ada upaya dalam hal ini. Atau beberapa yang konfrontatif, beberapa pelatihan defensif, dan Geng Shuguang mulai berlutut. Relatif sedikit pula yang dilakukan pada teknologi ini. Malah kadang kalau bisa, lindungi kepalamu. Lebih banyak kata-kata spontan, sampai batas tertentu, untuk petinju yang baik. Ini cara yang baik untuk menahan diri. Namun skill Geng Shuguang sepertinya jarang digunakan. Mari kita mulai dengan penggunaan tindakan teknis. Pertama-tama, kekuatan gerakan tunggal Anda. Anda harus tahu, ya? Kami para pemain sanda biasa kurang berlatih di bidang ini. Memilih untuk mengerahkan kekuatan menjadi masalah tertentu. Belum lagi penggunaan teknologi. Lihatlah Geng Shuguang ketika dia bangkit dari lututnya. Bahkan terkadang ia mengangkat lututnya ke udara atau dari kejauhan. Serangan lutut semacam ini, bagaimanapun, dia masih terlalu besar. Sulit untuk memukul secara efektif sekaligus. Meski kekuatan serangannya sendiri cukup kuat, namun percuma saja jika tidak bisa mengenainya. Jadi ini masih ada perbedaan pada sistem teknisnya. Jadi mari kita lihat siapa yang bisa memenangkan permainan ini. Wasit nomor 1 memberi skor 28-30. Wasit nomor 2 memberi skor 27-30. Wasit nomor 3 memberi skor 27-30. Hasil akhirnya adalah tim biru yang menang. Pemenangnya adalah warna biru.